Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau membagikan tips tentang security di website berbasis WordPress ya. Nah, jadi di WordPress ini kita istilahnya bisa menerapkan beberapa teknik ataupun cara. Jadi yang pertama itu selalu update WordPress ke versi terbaru. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah login ke dalam websitenya, itu biasanya kan nanti akan muncul notifikasi tentang updates. Nah, itu biasakan untuk rajin mengupdate versinya supaya tidak ketinggalan dari versi perbaikan ataupun pembaruan dari versi sebelumnya. Oke, kemudian yang kedua adalah update plugins dan temanya ataupun themes. Selanjutnya adalah jangan menginstal plugin sembarangan ataupun tema sembarangan. Biasanya nanti kalau misalkan kita asal dalam menginstal plugins ataupun tema yang ada di Google, di misalnya hasil pencarian Google ataupun yang gratisan ataupun mungkin yang berbayar tapi ternyata bermasalah, itu bisa menjadi salah satu celah security ataupun keamanan di website kita. Nah, biasanya kalau misalkan website kita itu istilahnya ada yang aneh ataupun udah bobol security-nya, itu akan muncul postingan-postingan yang random ataupun halaman yang random. Nah, itu pernah saya kejadian. Jadi di situ saya lihat kok ini ada postingan-postingan yang aneh-aneh ya. Semuanya menggunakan bahasa Inggris, kemudian teks-teksnya juga aneh-aneh. Nah, itu salah satu ketahuannya ataupun kebobolan dari isi WordPress kita. Nah, caranya itu bisa kita install plugins untuk mengganti URL ataupun alamat loginnya. Karena kan kalau secara default kita untuk masuk ke halaman WP admin, itu kan kita tinggal masuk ke WP min admin seperti ini ya. Maka dia akan masuk ke form login seperti ini. Nah, kita bisa menggantinya. Nah, itu dengan menggunakan plugins yang namanya custom login URL. Kemudian yang pertama tadi adalah selalu update WordPress ke versi terbaru. Kedua, update plugin dan tema. Ketiga, jangan install plugin sembarangan. Keempatnya, kita bisa pakai plugin custom login URL. Kemudian yang kelima adalah lakukan backup berkala. Nah, untuk saya login dulu ya. Saya login untuk istilahnya backup secara berkala. Kalau teman-teman lihat di plugins, kemudian kita istilahnya cari plugins tambahan untuk backup, itu namanya misalkan kita isi saja ya backup ya. Nanti kan ada banyak nih pilihannya. Nah, setahu saya dan sepengalaman saya cuma ada dua plugins yang recommended. Pertama adalah Updraft seperti ini, kita tinggal install saja. Ataupun yang kedua itu namanya All-in-One WP Migration. Ini menggunakan plugins ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan plugins, itu caranya kita secara manual. Pertama kita backup dulu databasenya, kemudian kita ambil ya folder. Jadi saya tunjukin di cPanel, saya tunjukin di cPanelnya. Kita masuk di file manager, kemudian di public HTML. Nah, ini kan ada isi folder-folder dari website kita ya, WP admin, konten, dan includes ya. Nah, kalau di includes ini nggak terlalu berguna lah, cuman nggak perlu kita backup. Yang penting itu adalah di bagian WP konten. Di dalam folder WP konten inilah kita bisa backup ya. Yang pertama itu adalah di yang namanya uploads. Nah, di uploads ini itu adalah foto-foto ataupun gambar-gambar yang nantinya akan sangat berguna ketika kita untuk merestore ataupun mengembalikannya. Nah, untuk yang lain opsional saja ya. Tapi kalau saya pribadi kalau nggak mau repot ya langsung saja WP konten, klik kanan, kompres, kita kasih saja seperti ini ya. Pilih yang zip archive, kemudian kompres file. Nah, dia mau proses, nanti ini tinggal di download saja. Selain dari yang namanya
database. Oke, jadi database itu perlu kita backup juga si project ataupun websitenya ini, selain dari filenya tadi. Nah, ini udah berhasil ya, saya close. Nah, untuk file WP kontennya tinggal kita download saja. Nah, kemudian kita simpan ataupun di mana, ataupun di cloud ataupun di PC lokal. Nantinya tinggal apa namanya, kita restore lagi ataupun kita ekstrak lagi. Kalau nggak mau repot juga, itu tinggal ini saya hapus dulu ya, saya delete. Oke, saya skip, confirm. Langsung saja ini dari si folder public HTML di kompres, selesai. Cuman ya itu tadi, nanti akan terbackup semua ketiga folder di sini ya. Oke, selanjutnya itu kita tadi kan udah istilahnya sampai di pembahasan mengenai poin lakukan backup berkala. Nah, selanjutnya adalah yang keenam, itu bisa menggunakan namanya plugins WordFence Security. Sorry, kalau saya buka di sini seperti ini, WordFence. Nah, ini WordFence Security seperti ini, atau yang ini ya, yang WordFence Security Firewall and Malware Scan, install now. Atau kita bisa pakai lagi yang satunya, namanya adalah anti malware security. Nah, oke, yang ini anti malware security and brute force firewall. Ini tinggal diinstal saja dan nanti tinggal di setup. Cuman mungkin akan beda videonya ya kalau untuk detail dari penggunaan si pluginsnya ini. Kemudian yang terakhir, yang biasanya kalau pertama kali kita install WordPress itu ada namanya plugin namanya Loginizer. Nah, Loginizer ini untuk melimit ataupun membatasi orang-orang yang mau login ke dalam website kita. Ini udah saya install ya, sudah aktif dari pertama kali, sudah terinstall si Loginizer ini. Jadi mungkin ini saja ya untuk tips dan trik security di website kita yang berbasis WordPress. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.